Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Pohim Pojok Himakep yang bertema Research Your Passion Before Your Mindset, yang artinya menganalisa tujuan sebelum menentukan pikiran. Sebelumnya Ibu selamat datang Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Ya, sama-sama. Ibu ini kan banyak gitu Bu yang belum tahu tentang Fakultas Ilmu Kesehatan gitu Bu. Kapan dan oleh siapa fakultas ini didirikan gitu Bu? Apa latar belakang pendiriannya? Oke, lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teteh Himakep ya, ini yang berinisiatif melaksanakan podcast untuk memperkenalkan Fakultas Ilmu Kesehatan. Betul kata Teteh, siapa namanya? Harni ya, Teteh Harni. Banyak yang belum tahu keberadaan Fakultas Ilmu Kesehatan. Sebetulnya Fakultas Ilmu Kesehatan ini sudah berdiri sejak 2007. Ya. 2007 saat itu diinisiasi oleh Bapak Ibu pembina kita ya, ada beberapa pembina yang mendirikan sebagai pengarah, yaitu Bapak Kiai Haji Rahman, Bapak Kiai Haji Ojo gitu ya, kemudian Pak Juan, kemudian ada di sana juga ada Prof. Koswara gitu ya. Itu sebagai pengarah, tetapi pelaksananya juga ada beberapa yang memang terlibat, seperti salah satunya adalah Ibu Dr. Ida, ya Ibu Dr. Pupung yang sebagai ketua yayasan sekarang gitu, Ibu Dr. Ida wakil ketua yayasan, kemudian ada Bapak Dedi, ya Pak Dedi yang di Paperta, Bapak Haji Oyon gitu yang dulunya adalah mantan wakil rektor satu ya. Kemudian ada juga dekan pertama Fakultas Ilmu Kesehatan yang namanya sama Bu Tita Juwita ya, ada Bapak Komara juga, ada Pak Maman dan sebagainya. Mungkin Ibu tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Itu beliau-beliau itu adalah pendiri Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Kesehatan ini didirikan setelah mendapat izin dari Kementerian Pendidikan Nasional waktu itu 2007 ya, yang sebelumnya sudah mendapat rekomendasi dari BPSDM untuk pendirian kebidanan, waktu itu adalah D3 Kebidanan. Juga rekomendasi dari PPNI Pusat dan BPSDM untuk pendirian S1 Keperawatan. Tentu kita Fakultas Ilmu Kesehatan ini hadir sebagai respon ya, respon kebutuhan terkait tenaga kesehatan yang profesional, tenaga kesehatan yang kompeten tentunya ya, terutama di Ciamis dan khususnya adalah secara umumnya mungkin di Priangan Timur dan di Indonesia gitu. Dan alhamdulillah 2007 itu kita mendirikan 2 program studi, D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Tuh mungkin ya, supaya teman-teman juga tahu sejarah Fakultas Ilmu Kesehatan. Kalau dihitung 2007 kita udah umur berapa ya? Sekarang 2025 udah 18 tahun. Udah menjelang dewasa ya, remaja. 8. Jadi tahu perkembangan dari awal ya. 2007 mendirikan 2 program studi, yang tadi D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Kemudian 2011 kita mendapat mandat dari Kemenristek untuk pendirian profesi nurse. Ya, hanya beberapa yang diberikan mandat waktu itu, sehingga kita menyelenggarakan profesi nurse. Dan profesi nurse itu baru mendapat izin operasionalnya itu di 2014. Pencapaian yang dianggap Ibu luar biasa adalah terkait status akreditasi. Ya, kalau teman-teman mau mencari tempat kuliah, studi lanjut kemana, tentu yang ditanyakan itu adalah status akreditasinya. Karena status akreditasi itu menunjukkan mutu pendidikan. Ya, mutu pendidikan. Jadi semenjak 2007 sampai 2019 kita akreditasinya masih C, baik.
untuk 3 program studi itu. Ya, alhamdulillah di 2020 akreditasi pertama semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan terakreditasi baik sekali. Itu pencapaian pertama ya, setelah beberapa kali berjuang, fakultas akhirnya mencapai level yang memang sejajar dengan nilai akreditasi tentunya yang baik sekali sesuai harapan kita semua. Kemudian setelah semua terakreditasi baik sekali, 2021, 2022 kita memproses pembukaan prodi baru, yaitu S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Di mana di Priangan Timur ini perguruan tinggi swasta mungkin baru Universitas Galuh yang mengajukan pembukaan waktu itu dengan penuh tantangan. Bismillah ya, lahaula kita membuka program studi baru dan akhirnya keluar izinnya. Dan kita mulai membuka ya, dan alhamdulillah 2 tahun kita operasional, kita mengajukan akreditasi untuk program studi baru, pencapaian luar biasa. Akreditasinya langsung baik sekali. Ya, hebat luar biasa itu yang profesi bidan dan sarjana kebidanan. Dan satu lagi di Priangan Timur yang baru baik sekali profesi bidan itu ya baru Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, alhamdulillah tentu ini juga pencapaian bersama. Ya, semua terlibatkan termasuk mahasiswa, karena mutu ini nggak bisa hanya diperjuangkan oleh 1-2 pihak, harus terlibat semua dan semua menjadi penilaian ya, terlibat dalam penilaian ya. Terus ada bagaimana gitu Bu, tujuan visi dan misi diwujudkan dalam kurikulum program fakultas. Oke, teman-teman, ketika kita berbicara pengelolaan organisasi ya, pengelolaan Fakultas Ilmu Kesehatan, tentu arah dan tujuannya adalah ketercapaian visi misi. Ya, selalu ditanya ketika akreditasi juga visinya apa, karena semua itu mengarah kepada ketercapaian visi. Visi itu menjadi cita-cita tertinggi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Visi Fakultas Ilmu Kesehatan adalah menjadi fakultas kesehatan yang unggul dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas dan berdaya saing global. Visi ini kita menurunkan dengan visi UNIP, karena kita kan Fakultas Ilmu Kesehatan itu bagian dari Universitas Galuh ya, unggul dan berdaya saing global. Ya, bagaimana kita Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri dari program studi kebidanan dan keperawatan bisa mencetak ya calon-calon tenaga kesehatan yang unggul. Yang unggul itu yang seperti apa gitu ya, unggul dan berdaya saing global. Unggul itu ada indikatornya sebetulnya, karena kalau kita tidak membuat indikator akan sulit. Yang unggul itu yang seperti apa sih, nantinya subjektivitas ya, tidak bisa diukur gitu. Akhirnya kita membuat unggul itu indikatornya yang pertama dari status akreditasi tadi mutu ya, minimal baik sekali. Tetapi sekarang berubah. Target kita adalah minimal akreditasi unggul. Nah, kita sekarang sedang mensuksesi persiapan akreditasi program studi profesi nurse, ya mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan bisa menghasilkan akreditasi unggul, menjadi program studi pertama di Universitas Galuh yang bisa terakreditasi unggul. Mudah-mudahan ya, doakan dari semua dan mohon bantu dan support supaya nanti visitasinya bisa berjalan lancar. Kemudian yang kedua, unggul. Tenaga kesehatan itu berbeda dengan lulusan yang lain. Kalau yang kita itu berhubungan dengan manusia yang memang harus benar-benar dari segi kognitif, psikomotor, kemampuan ya, kognitif, psikomotor, afektifnya harus benar-benar gitu ya ketika berhubungan dengan manusia. Sehingga kelulusannya juga tentu lebih dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan-lulusan di prodi yang lain mungkin ya. Sehingga ada kebijakan kelulusannya adalah uji kom sebagai exit exam gitu ya. Jadi ketika mahasiswa profesi nurse, profesi bidan belum lulus uji komnya, itu belum dinyatakan lulus. Nah, jadi indikator unggulnya itu lulusan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan harus lulus uji kom 100%.
Sekarang kita kalau bidan angkatan pertama 100%. Angkatan kedua memang agak turun ya, 98 sekian. Yang keperawatan ini naik 96. Ya, kita berdoa supaya indikator unggul ini bisa dicapai dalam waktu dekat. Mudah-mudahan tahun ini semua lulusan mahasiswa profesi bidan dan profesi nurse bisa lulus 100%. Kemudian indikator yang lain unggulnya itu apa? SDM. Ya, SDM di sini mau dosen, mau mahasiswa, memiliki kompetensi keunggulan. Gitu. Nanti yang menjadi ciri khas dibandingkan institusi yang lain. Neng lulusan perawat Unigal dengan si X lulusan perawat dari institusi yang lain. Nanti punya penciri, apa sih yang diunggulkan dari mahasiswa Galuh gitu ya, keperawatan atau kebidanan Galuh gitu. Nah, itu ada keunggulan. Keunggulannya yang pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Kalau keperawatan, pelayanan keperawatan berbasis komunitas, ya kalau kebidanan perspektif kegaluhan, ya ya itu menjadi ciri khas. Salah satunya adalah kita memiliki kompetensi kalau perawat itu terapi komplementer, kena komunitas, dan itu ada untuk mencetak calon tenaga lulusan yang punya keunggulan itu tentu harus dibuat ya, di branding dalam kurikulumnya ya, sehingga nanti selama proses pembelajaran teman-teman mahasiswa memang diarahkan untuk ketercapaian keunggulan itu. Jadi dalam kurikulumnya juga sudah dimasukkan untuk kompetensi keunggulan baik bidan maupun perawat gitu. Dan ada beberapa indikator yang lain, termasuk untuk unggul itu kita dari 2019 sudah aktif ya, sudah aktif melakukan kolaborasi internasional ya, dan mahasiswa perawat juga sudah ada yang transfer kredit ke luar negeri ya, Teh Helen, terus Teh Rof atau siapa Sophie ya, di mana mereka dikirim ke UiTM ya di Malaysia untuk transfer kredit selama 1 semester. Ya, kita terus gitu ya untuk berdaya saing global itu bagaimana kita bisa diterima, kemudian bisa ikut perkembangan zaman secara global dengan menjalin kerjasama, melakukan aktivitas-aktivitas mobilitas baik dosen maupun mahasiswanya, dan kita juga membekali mahasiswa-mahasiswa kita kan dengan kompetensi internasional. Ada sertifikat internasional, dosen-dosennya, kemudian mahasiswanya juga sekarang udah mulai diarahkan untuk ya mengikuti pelatihan-pelatihan atau kompetensi yang berskala internasional. Dan Ibu juga dalam waktu dekat ini, besok ya, Ibu hari Sabtu ini Ibu berangkat ke Jepang. Ini dalam rangka menjalin kerjasama internasional dengan Pak Rektor dan dengan Ibu Wakil Ketua Yayasan. Tujuannya adalah itu berdaya saing global. Indikatornya lain untuk berdaya saing global selain mobilitas mahasiswa dan dosen di level internasional, ada keterserapan lulusan internasional. Nanti di MOU ini akan dibuat mudah-mudahan ya MOU dengan Pak Rektor untuk program internship mahasiswa kesehatan magang di Jepang dan keterserapan lulusan di Jepang, karena kita tahu Jepang ini adalah suatu negara yang memang penduduknya sedikit ya, tetapi banyak butuh tenaga kesehatan. Mereka masih kekurangan tenaga kesehatan. Permintaan itu ke kita banyak, tapi belum bisa kita penuhi karena kita belum bisa menyiapkan ya mahasiswa dari segi kemampuan bahasanya, karena memang harus fasih berbahasa Jepang di sana. Kemudian dari kompetensi juga. Tapi selama 1 semester ini kita sudah berproses, mahasiswa sudah pada les bahasa Jepang ya, dan insya Allah nanti di bulan April akan berangkat ke Jepang ya. Oke, itu mungkin untuk visi misi, karena semua sivitas Fakultas Ilmu Kesehatan ini harus paham, harus memahami, bukan hanya Ibu sebagai pimpinan visi, karena mengimplementasi visi itu bukan hanya oleh dosen, tetapi oleh semua. Ya. Di sini juga ada Bu
program studi ya dengan keunggulannya masing-masing gitu Bu. Itu kan program studi apa saja gitu yang ditawarkan oleh fakultas, terus apa gitu keunggulan dari masing-masing program itu. Oke, ya seperti tadi Ibu sudah jelaskan, saat ini di Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada 4 program studi, ya S1 keperawatan dan profesi nurse, ya, dengan keunggulannya tadi PC-nya, ya pelayanan keperawatan berbasis komunitas, unggul dalam pelayanan keperawatan berbasis komunitas dan berdaya saing global. Keunggulannya adalah terapi komplementer itu, ya. Kalau kebidanan hampir sama sebetulnya. Ketika kita ada moto konservasi dan budaya, bagaimana kita mengemas ya supaya dalam kesehatan ini potensi alam yang ada di kita itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Sehingga salah satu unggulan dari program studi bidan ini adalah traditional treatment. Ya, herbal gitu. Kemudian ada juga kemarin kita sudah pelatihan bagaimana akupresur gitu ya, pijat bayi. Kalau di bidan itu ada pesel namanya, ya bagaimana nilai-nilai lokal. Sekarang mah kalau di luar negeri kayak kok kita mesel itu teh zaman baheula gitu ya. Iya. Tapi sekarang ternyata di luar negeri juga itu teh yang menarik gitu. Nilai-nilai lokal yang bisa kita aplikasikan dalam asuhan kebidanan. Terus Bu, bagaimana gitu Bu cara mengelola sumber daya termasuk dosen dan fasilitas terus untuk mendukung pendidikannya itu kayak gimana gitu Bu? Ya, memang kalau mengelola organisasi itu tidak mudah ya. Iya. Tidak hanya melihat secara infrastrukturnya, sarananya, tetapi bagaimana kita mengelola sumber dayanya. Karena tadi balik lagi ke visi. Visi bisa tercapai kalau ada SDM-nya, sumber daya. Salah satu indikator tadi juga Ibu sampaikan adalah SDM-nya ya. SDM-nya yang unggul dan berdaya saing global gitu. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Nah, Ibu harus berpikir gimana nih dosen-dosennya supaya unggul gitu ya. Supaya mampu berdaya saing global. Bagaimana mahasiswanya juga. Jadi, kalau di fakultas itu kan ada namanya pengembangan ya, pengembangan, rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk pengelolaan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi Ibu mensupport dosen untuk selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Harus mampu unggul. Unggulnya itu berarti kan dosennya itu memiliki kompetensi di bidangnya, pengetahuannya luas, yaitu dengan Ibu juga mereka difasilitasi mengikuti ke pelatihan-pelatihan yang kayak komplementer, kan harus sebelum mahasiswa dosennya juga, dosennya dulu yang harus kompeten di terapi komplementer gitu ya. Kemudian juga ada yang pengembangan dosen untuk studi lanjut. Alhamdulillah sampai saat ini dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan ada 2 dosen yang S3 ya Ibu, dan ada dosen yang dari Taiwan yang keperawatan Pak Santo ya PhD itu lulusan Taiwan. Kemudian sekarang juga ada yang sedang studi lanjut ya, ada Pak Daniel Akbar Wibowo sedang S3 di UNS, ada Bu Widya Maya dari bidan sedang di UNS juga ya, mudah-mudahan semester ini pada lulus gitu. Ada Bu Siti Rohimah di Lincoln ya di Malaysia gitu, dan ada juga salah satu dosen juga Ibu Enik juga ya di UNER ya, itu sebagai upaya kita pengembangan dosen terus menerus gitu ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada problem itu di tahun depan semuanya bisa lulus sehingga kita punya dosen S3 itu 6 orang ya, 6 orang. Begitu juga yang berdaya saing globalnya. Dosen aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di level internasional. Ya. Bu, dampak sosial gitu, apa dampak sosial yang diharapkan dari fakultas ini gitu terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya Bu? Ya, tentu kan
tadi awal mula berdiri aja kita hadir sebagai respon ya, Iya. respon terhadap kebutuhan masyarakat terkait tenaga kesehatan yang profesional. Sehingga dengan umur Fakultas Ilmu Kesehatan yang 18 18 tahun iya. ya, harapannya kita ya ada di tengah masyarakat ya, hadir berbarengan di tengah-tengah masyarakat tentu memiliki dampak yang positif, terutama dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan dosen-dosennya aktif melakukan kegiatan Tridharma. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa juga kan sering ikut ya sama dosen-dosennya, ada yang melakukan penkes ke desa binaan, ke masyarakat luas gitu. Apalagi sekarang kita lagi konsen sesuai dengan program pemerintah itu ada zero stunting ya, zero stunting yang kita banyak melakukan edukasi, kemudian dikemas juga dalam bentuk penelitian, pengabdian gitu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat bukan hanya sebagai penyelenggara pendidik ya, tetapi kita juga hadir membantu masyarakat mencari solusi untuk semua permasalahannya khususnya di bidang kesehatan. Ya. Tadi kan kata Ibu fakultas Ibu mau kerja sama gitu dengan internasional. Nah, gitu. Itu tuh dengan institusi mana saja gitu, Bu? Ya. Di sini teman-teman mahasiswa ada yang kemarin ikut ke Thailand 2023 yang PLP, Teteh Ropi, Teh Cisa, terus yang perawat yang bidan itu Teh Mita, sama Teh Amanda ya, Nanda. Ya, banyak sebetulnya. Sudah ini khusus ke Pikes ya, khusus ke Pikes. Kalau Unip pasti lebih luas. Kalau Pikes kerjasamanya memang dengan Kuala Lumpur ya, dengan UITM yang transfer kredit itu ya, yang siapa itu Teh Helen, Sophie yang sudah di sana gitu ya. Kemudian kemarin juga kita menjajaki dengan UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, kemudian dengan Thailand, Erawadi, kemudian dengan pemerintahan Thailand dengan konjen yang di HCI itu, yang teman-teman mahasiswa PLP ke sana. Kita udah rutin tiap tahun diundang oleh konjen untuk menghadiri ada namanya Yala Day gitu ya. Yala Day. Jadi dosen juga udah 2 tahun berturut-turut hadir ke sana ya untuk melakukan pengabdian. Mahasiswanya untuk melakukan penelitian. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Timur Leste, ada institusio apa gitu, nasional de apa ya bahasanya itu dengan Timur Leste. Salah satu implementasinya waktu itu pernah ada dosen pakar ya, Pak Domingos Suarez, pernah ada yang ikut nggak kuliah pakar entrepreneurnya? Domingos, Dr. Domingos, kebetulan beliau itu adalah kakak kelas ibu di UNER. Ya, selain dengan itu juga kita sekarang sedang menjajaki dengan Jepang, ya, dan ada beberapa negara lagi yang memang sudah MOU, hanya perlu dioptimalkan implementasinya saja. Ya. Terus Bu, apa gitu Bu tantangan yang dihadapi kampus saat ini gitu? Terus bagaimana cara mengatasinya? Terus apa gitu peluang yang terlihat di masa depan gitu? Oke, apa ya tantangan? Makanya kita itu selalu berpikirnya sekarang kan Pikes itu sedang bukan berbenah ya, menuju harapannya bisa akreditasi unggul. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi dengan walaupun nanti bisa tercapai unggul, kita tidak boleh berpuas diri. Ya, udah tenang, udah unggul gitu. Jangan di zona nyaman, karena ke depan itu banyak sekali tantangan. Ya, perkembangan teknologi di kesehatan. Sekarang udah banyak AI, robot-robot ya. Bagaimana nanti kalau tenaga kesehatan itu digantikan dengan AI ya. Tetapi kita juga harus beradaptasi gitu. Kemudian dengan regulasi tentang pelaksanaan pendidikan yang kelihatannya kan berubah-ubah terus ya. Tetapi kita harus mampu beradaptasi dengan regulasi pendidikan gitu ya. Tentu
upayanya kita harus beradaptasi dengan menyiapkan kurikulum yang memang siap ya diterima oleh masyarakat, kemudian juga tata kelolanya yang good governance gitu, sehingga menjamin semua bisa terlaksana dengan baik. Tantangan apapun yang dihadapi ketika pengelolaannya sudah baik, insya Allah semuanya akan siap menghadapinya, dan semuanya memang harus siap. Iya. Gitu ya. Mungkin udah cukup Bu buat Sudah, pertanyaan ini. ya. Dari teman-teman yang lihat live IG ada pertanyaan? Ada sesi tanya jawab Ibu buat Ada yang mau bertanya ini live IG ya. Oke, siapapun mungkin kan ini sebagai promosi juga ya. Ayo kita mengajak adik-adik, teman-teman yang belum bergabung di Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Ayo kita bergabung dengan teteh-teteh, akang-akang yang sudah ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Insya Allah kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya, yang terbaik, dan kita juga selalu senantiasa berusaha ya, berkomitmen untuk memperbaiki segala sesuatunya. Dan mohon doa juga supaya ke depan ya akreditasi program studi nurse ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa mendapatkan akreditasi unggul. Gak ada yang nanya. Sudah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada mungkin. Teman-teman. Tapi terdengar suaranya itu. Oh itu Bu, ada. Apakah ada program beasiswa? Beasiswa. Oke, ya. Dari siapa ini? Dari mahasiswa atau dari luar? Dari mahasiswa Ibu. Mahasiswa, siapa namanya ya? Siapa namanya? Oh ya, oke. Banyak sekali ya beasiswa yang ada di Universitas Galuh, dan di fakultas juga sudah banyak teteh-teteh dan akang-akangnya yang dapat ya. Salah satunya adalah beasiswa BPI ya, ada yang dapat. Kemudian ada beasiswa apa lagi yang KIP kemarin, ada beberapa orang banyak ya yang dapat KIP gitu. Kemudian ada beasiswa tetehnya, ada yang dapat beasiswa apa lagi? BRI, ya banyak. Oh, JPLS yang Jabar ya, yang Jabar ada yang dapat, alhamdulillah banyak. Asal maunya aja mau dan memenuhi syarat ya. Apa itu kata? Gak kelihatan. Masuk ke PIKES, persyaratannya apa saja? Oh ya, nih ibu baru baca di leaflet. Sebenarnya nanti kalau perlu informasi ada leaflet digital ya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Nanti bisa dibantu di share di media sosial teman-teman ya yang himakep atau keperawatan. Di sini sudah dijelaskan ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah calon mahasiswa program studi yang untuk khusus keperawatan ya. Keperawatan dan kebidanan untuk yang S1 reguler adalah lulusan SMA, SMK dan sederajat. Calon kalau kita juga selain yang reguler, kita juga membuka program RPL ya untuk S1 keperawatan dan kebidanan. RPL adalah lulusan keperawatan D3 atau D3 kebidanan. Calon mahasiswa program profesi nurse adalah lulusan dari S1 keperawatan atau S1 kebidanan. Kemudian membayar uang pendaftaran 250 ya, mengikuti alur mengisi pendaftaran mahasiswa di www.pmb Unigal, kemudian melampirkan soft fotokopi ijazah, transkrip,
kemudian pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 latar merah ya, kemudian kartu keluarga atau kakak, dan soft copy akte kelahiran. Dan khusus di Fakultas Ilmu Kesehatan ada tes khusus, adanya tes kesehatan, karena harus dipastikan bahwa yang masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan tidak buta warna ya. Ada juga Ibu ini. Seberapa Oh iya, ada luas syarat peluang- khusus lagi ya. Kalau di kesehatan itu ada syarat tinggi badan. Laki-laki minimal 155 cm, kalau perempuan 150 cm. Apa? Untuk mengetahui biayanya, bagaimana caranya Ibu? Oke, ini ada di leaflet digital ya. Nanti silahkan dijapri ke panitia yang mengadakan podcast ini, atau nanti di-share juga. Ini live-nya di IG apa? Himakep. Nah, nanti dibantu ya di-share oleh IG Himakep ini leaflet digital. Di sana sudah ada biaya ya dari semester 1 semester 2. Untuk biaya untuk program studi S1 keperawatan, S1 kebidanan, profesi nurse dan profesi bidan, insya Allah ya kita itu jauh di bawah institusi yang lain. Dan kelebihannya kalau daftar ke kita adalah bisa dicicil. Iya. Betul nggak? Teteh bisa nyicil nggak? Ya, bisa dicicil. Apalagi kalau yang profesi itu bisa dicicilnya per stase, hampir per bulan. Insya Allah ya. Nanti di-share ya, karena tidak bisa disebutkan berapa nominalnya. Tapi di leaflet digital ini sudah ada rincian biayanya. Kalau nggak boleh japri ke yang itu aja ya, ke Himakepnya, nanti dikirim. Peluang kerja di jurusan kesehatan. Oke, seberapa luas? Ini ngobrol kita by data ya, by data. Kebetulan lagi persiapan akreditasi nih. Salah satunya adalah data adalah keterserapan lulusan. Ya, ada data ketika lulus alumni diwajibkan mengisi tracer study. Ya, tracer study ini adalah setelah lulus mereka bekerja nggak gitu ya, bekerja di mana, dalam hitungan berapa bulan gitu. Data menunjukkan kelulusan di Fakultas Ilmu Kesehatan itu di atas 95%. Jadi peluangnya besar ya, langsung keterima kerja gitu. Insya Allah kalau di kesehatan itu memang peluangnya sangat luas ya untuk bekerja, baik di institusi pelayanan kesehatan, institusi pendidikan kesehatan ya. Itu ada lagi Bu. Ibu kalau lulus sampai Nurse kira-kira berapa tahun ya? ya? Oke, lulus sampai nurse untuk yang reguler dari SMA ya. Kalau dari SMA berarti teman-teman menempuh dulu pendidikan sarjana keperawatan selama 4 tahun. Kemudian lanjut profesi nurse selama 1 tahun. Jadi totalnya 5 tahun. Ya. Oke. Apakah ada program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa keperawatan, Bu? Wah, tentu banyak ya. Kita kalau pengabdian Tridharma perguruan tinggi itu kan pendidikan, penelitian, pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa. Ya, banyak setiap kegiatan dosen, program prodi sudah banyak melibatkan mahasiswa di lapangan. Ya, mungkin Akang Tetehnya ada yang pernah ikut ke Desa Sukamulya melakukan pengabdian tentang stunting. Kemarin pengabdian tentang terapi komplementer, empowerment ya. Tuh, dilibatkan banyak yang ikut ya mahasiswanya. Itu Nona, Ibu kenapa Nggak ngadain D4. D4 apa? Kebidanan atau keperawatan? Sebetulnya S1 itu kan levelnya hampir sama dengan D4 ya, tetapi sekarang itu kalau D4 itu kan Kemenkes ya, Poltekkes. Kalau Dikti Kemenristek itu S1. S1 kebidanan. Ya. mungkin cukup Ibu. Ya, oke. Ini ada Motivasi. Ya. buat kita semua gitu Bu. Oke.
kalau ibu selalu berprinsip menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu yang akan berhasil. Perjuangan Pikes sampai detik ini proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Tetapi ya kita dengan niat yang ikhlas, kemudian niat yang harus berkomitmen memajukan fakultas, akhirnya sampai ke titik ini. Tetapi titik ini belum puas dengan titik ini ya, harus sampai ke unggul. Dan satu lagi motivasinya, tidak ada namanya Superman atau Superwoman, tim. Ya, semua pencapaian ini adalah karena tim semua. Jadi teman-teman kalau mau jadi orang sukses harus yakin dan harus berusaha sungguh-sungguh. Mau lulus NES, lulus uji kom, yakin kita akan lulus, tetapi harus ikhtiar dengan belajar yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan ikhtiar hambanya, dan apa yang sudah kita ikhtiarkan insya Allah akan tercapai gitu ya. Terima kasih banyak Ibu atas wawasan dan inspirasinya yang telah Ibu bagikan kepada kita semua. Kami sangat menghargai gitu Bu waktu dan pengetahuan yang Ibu berikan. Mungkin habis ini dokumentasi Bu. Boleh ya. Ya. Sudah ditutup Ibu, ya. Terima kasih banyak, Teteh Harni ya Harni. atas waktunya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya untuk semua masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Terima kasih Dokumentasi banyak, ya. Ibu. Fotonya mau di mana dokumentasinya? Ini podcast ini rutin ya? Enggak, Bu. Baru pertama. Oh, baru. Apa bagus, tapi nanti mengenalkan sedikit-sedikit ya tentang misalkan sekarang keperawatan gitu. Sama Aropi. Ini teh. Oh, terima kasih ya.